Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sahabat-sahabat sekalian yang budiman, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, senantiasa meneguhkan kita, memberikan semangat untuk kita semua untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah SWT, senantiasa membimbing untuk menjauhi hal-hal yang mungkar, kemungkaran baik secara pemikiran, secara ideologi maupun kemungkaran secara amaliyah, dan upaya untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Dengannya kita akan tahu mana yang benar, mana yang keliru. Dengannya kita yang tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka seseorang ketika beragama, konsekuensi dia beragama tidak hanya fokus dalam amalan saja, tapi tentunya menuntut ilmu adalah hal yang harus dikedepankan. Sebagaimana sering diulang-ulang, sering dibacakan kembali, ya, perkataan Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, di mana dalam kitab beliau menuliskan satu pembahasan, yaitu al-ilmu qablal qawli wal amal, sebelum berucap dan beramal. Ya, jadi kita bisa tahu argumentasi yang benar seperti apa, yang berlandaskan dengan dalil-dalil dari nas-nas Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, langsung saja kita masih bersama kitab Fathur Rabbil Ghani bi tawdihi syarhi sunnah lil Imamil Muzani. Kitab Fathur Rabbi Al-Ghani bi tawdihi syarhi sunnah lil Imamil Muzani, yaitu syarah penjelasan dari kitab akidah yang berjudul Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imamul Muzani, yang mana syarah atau penjelasan dari kitab ini dibawakan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada tema as-sifat, yaitu berkenaan dengan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebelumnya kita sudah membahas Quran, ya, tema takdir, tema iman, surga dan neraka. Sekarang kita berpindah ke tema as-sifat. Ya, langsung saja. Al-Imamul Muzani, penulisnya, mengatakan, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa ni'matuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Kalimat-kalimat Allah, kalimatullah itu kalimat-kalimat Allah, wa qudratuhu kekuasaannya, kemampuannya, wa ni'matuhu wa sifatuhu, ya, sifat-sifatnya, kamilat, semuanya adalah sesuatu yang sempurna, sangat sempurna, ghairu makhluqatin, dan dia bukan makhluk, ya, dan dia bukan makhluk. Jadi sifat-sifat Allah itu bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Daimatun azaliyatun wa laysat bimuhdatsatin fatabid. Sifat-sifat ini bukan makhluk, ya, dia kekal abadi, daimat, azaliyat. Jadi sifat-sifat Allah ini kekal abadi, tidak binasa, tidak hilang.
Walaysat bimuhdatsat, dan sifat-sifat Allah itu bukan perkara yang baru. Bukan perkara yang baru. Alias dari dulu Allah disifati demikian. Gitu. Dulunya kapan? Tidak tahu batasannya kita. Tapi yang pasti Allah ada dengan sendirinya. Ketika Allah ada, Allah punya sifat. Ada sesuatu yang ada itu ada sifatnya. Ya, ketika kita mengatakan ada sesuatu, ada sifatnya, tanda-tandanya, karakternya apa sih? Nah, sifat ini menunjukkan kepada zat. Ya, ketika kita mengatakan di situ ada sepeda, sifatnya, catnya, warnanya ini, rodok tayangan, kemudian rodanya 2, sifatnya dia sepeda klasik misalnya, dan seterusnya. Sifat-sifat ini menandakan kepada wujud zat si sepeda itu. Jadi sifat ini selalu bergandengan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ada semenjak dahulu kala. Maka dia sifat ini juga kekal sebagaimana Allah kekal. Dan dia bukan sesuatu yang baru. Ya, bukan berarti ketika kita baru kenal Allah, baru Allah punya sifat. Enggak. Sebelum kita kenal, sebelum kita ada, Allah sudah punya sifat. Laisat bimuhdatsat. Bukan sesuatu yang baru. Fatabidu, maka sifat-sifat ini juga kekal selama-lamanya subhanahu wa ta'ala. Walakana rabbuna naqisan fayazid. Dan Tuhan kita ya tidak memiliki kekurangan, tidak punya aib. Allah Subhanahu wa taala tidak punya aib, tidak punya kekurangan, sehingga membutuhkan tambahan kesempurnaan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekurangan, tidak punya aib, sehingga harus disempurnakan atau harus butuh tambahan agar sempurna. Tidak. Ya Allah dari dulu sempurna. Allah Maha Mulia, sempurna, tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Ya. Dan itulah idealnya Tuhan. Ya. Tuhan yang ideal itu ya dia tidak kurang. Tidak mempunyai sifat-sifat yang kurang sebagaimana manusia. Sekuat-kuatnya manusia pasti akan tidur, akan capek. Sekuat-kuatnya manusia butuh istirahat dan juga butuh makan. Sekuat-kuatnya manusia, maka dia akan butuh lawan jenisnya. Allah tidak demikian. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur, bahkan merasakan muqaddimah tidur pun enggak, tidak merasa ngantuk. Juga Allah tidak butuh kepada pasangan. Ini beda. Jadi Allah tidak kurang, tidak punya aib sehingga butuh sesuatu yang ditambah agar dia sempurna. Jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhlukin. Jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhlukin. Maha mulia sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan sifat makhluk. Jadi Allah Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Besar, jelas berbeda dengan sifat makhluk. Misalnya ada nanti sifatnya Allah yang secara nama sekilas mungkin sama, tapi hakikatnya sungguh sangat jauh berbeda. Wa qasurat anhu fatinu al-wasifin. Secerdas-cerdasnya akal manusia, sepintar-pintarnya akal manusia tidak akan bisa menyifati atau menunjukkan dengan detail secara seksama sifat Allah seperti apa gitu. Makanya di sini nanti jadi kaidah bahwa kita ketika menyebutkan sifat Allah itu ya sumbernya Quran dan hadis gitu. Bukan dengan akal kita. Kenapa? Karena Allah gaib. Allah tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melihatnya. Bagaimana kita mensifati sesuatu? Kita mensifati sepeda ini, kita mensifati handphone ini karena kita sudah melihat. Nah, untuk Allah gimana? Kita tidak pernah melihatnya. Maka jalur paling selamat adalah kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati untuk dirinya sendiri. Jadi Allah ngabarin, nih loh, saya seperti ini. Gitu. Di mana kita bisa tahu? Di Quran. Allah ngomong saya punya ini, punya itu, saya punya sifat itu. Atau melalui lisan nabinya. Nabi pun sebenarnya nggak tahu, cuma Nabi dapat wahyu. Disifati, oh Allah punya ini, Allah punya itu. Itu jalur yang paling selamat. Nggak bisa akal kita menjangkau secerdas-cerdasnya manusia. Nggak usah Allah lah, nggak usah Allah.
Sesuatu yang nyata, yang sekarang ada saja, belum tentu kita bisa mensifatinya dengan baik dan benar. Contohnya apa? Handphone nih. Kok bisa streaming Facebook? Caranya piye? Gimana prosesnya itu? Gambarnya itu bisa masuk situ, kemudian kok bisa pindah ribuan kilometer, yang di Jawa, luar Jawa kok bisa ngelihat. Itu gimana prosesnya? Apakah setiap orang bisa mensifatinya? Padahal ini nyata loh ini. Atau enggak usah gambarannya itu, ini aja. Handphone ini ketika dibuka, ya, apakah setiap orang akan paham ini detailnya, ini namanya apa? Namanya aja lah, enggak usah cara kerja. Belum tentu bisa. Ini yang sudah nyata, kelihatan oleh mata, kita enggak bisa mensifatinya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan realitanya. Apalagi zat yang gaib, yang kita enggak tahu. Maka cara terbaik mensifatinya adalah ya dengan menyebutkan apa yang dia sifati untuk dirinya, yaitu Allah mensifati untuk dirinya. Makanya di sini dikatakan wa qasdurat anhu fatinul wasifin. Kecerdasan akal makhluk ya tidak akan mampu mensifatinya. Qaribun bil ijabati inda su'al ba'idun bit ta'azzuzi la yanalu ala la yunalu. Qaribun bil ijabati inda su'al ba'idun bit ta'azzuzi la yunalu. Ya. Allah itu maha dekat. Dia maha dekat. Kedekatan secara ilmu. Kedekatan secara ilmunya Allah meliputi semuanya. Dia maha dekat. Mengabulkan doa ketika dia diminta. Dalilnya apa? Firman Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya padamu, ya, kanlah aku, yaitu Allah SWT maha dekat. Uji budak wa tadda'i idza da'an. Aku akan menjawab, mengijabai doanya orang-orang yang berdoa kepadaku jika mereka berdoa. Jadi Allah maha dekat. Mengabulkan doa ketika diminta. Ba'idun bit ta'azzuzi la yunal. Tapi dia sangatlah jauh dengan kemuliaannya. Dia tidak mampu untuk dijangkau. Alin ala arsyihi. Dan Allah maha tinggi beristiwa di atas arsy. Masalah beristiwa di atas arsy itu akidahnya Imam Al-Muzani. Ya. Akidahnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dan tentunya gurunya nggak jauh beda dengan ideologi beliau. Dan Imam Syafi'i bisa jadi juga ngambil dari ideologi gurunya lagi, Imam Malik. Ketika ditanya juga masalah Allah beristiwa. Allah maha tinggi dan dia beristiwa di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi. Terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Jadi di atasnya arsy itu udah nggak ada makhluk lagi. Jadi kita bumi, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ya. Langit ketujuh, kemudian di atasnya lagi ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy itulah Allah beristiwa. Di atasnya lagi udah nggak ada makhluk lagi. Sudah tidak ada makhluk lagi. Seperti apa? Tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, cukup mengimani. Allah sampaikan seperti itu, kita imani. Jadi Allah di atas arsy beristiwa dan dia terpisah dari makhluknya. Maujudun wa laysa bima'dum. Allah itu ada dan dia bukan sesuatu yang tidak ada. Allah itu ada dan dia bukan sesuatu yang tidak ada. Ini baru matannya ya, baru matan yang disampaikan oleh Al-Imamul Muzani. Syarahnya akan kita baca. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi beliau mengatakan, naqulu sifatullahi tauqifiyah. Kita katakan bahwa sifat Allah itu tauqifiyah. Tauqif itu artinya berhenti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa kita ketika menetapkan Allah punya sifat ini, Allah punya karakter ini, Allah punya ciri-ciri ini, itu kita tetapkan kita berhenti kepada dalil. Seperti tadi, karena secerdas-cerdasnya manusia nggak akan bisa mensifati Allah. Maka kita berhenti saja kepada dalil yang ada.
Allah ngomongin apa sih tentang dirinya dalam Quran, Nabi SAW ngomongin apa sih tentang Tuhannya dalam hadis. Udah sampai di situ saja. Kita berhenti pada wahyu yang ngomong tentang tema ini. Ya, jadi kita tidak menetapkannya dengan akal. Ya. Yajibu an nasifahu bima wasaha bihi nafsuhu fi kitabih. Yang lazim dan wajib bagi kita adalah kita mensifati Allah sebagaimana Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu fi sunnati. Atau juga sebagaimana Nabi SAW mensifati Tuhannya dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Nusbitu ma'as batal kitab, kita menetapkan apa yang alaihi hadis sifat minal ma'ani. Dan kita juga mengimani bahwa nama-nama ini punya makna. Jadi nama ini bukan sekedar nama saja, tapi nama ini menunjukkan pada makna. Ya, pada makna. Nama ini ada maknanya. Ya, misalnya Allah Al-Basir, ya dia punya makna maha melihat. Allah maha melihat berarti dia punya makna memiliki penglihatan. Allah As-Sami' maha mendengar, punya makna bahwa dia punya sifat pendengaran. Ya. Dan yang lain sebagainya. Memberi, maka dia punya sifat memberi kepada makhluknya. Ya. Allah Ar-Rahman, maha pengasih, maka dia punya sifat rahmah, menyayangi dan mengasihi makhluknya. Allah punya sifat, punya nama Al-Ghaffar, misalnya yang maha pengampun, berarti dia punya ampunan yang diberikan untuk hambanya. Ya. Akidah Ahlussunnah demikian. Berbeda dengan nanti sekte-sekte yang lain, ya. Sebagaimana mungkin sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya di dalam pelajaran yang lain sebagai bentuk pengulangan bahwa ada sekte-sekte yang lain seperti orang-orang Jahmiyah yang justru menghapuskan semua nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Atau seperti orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama Allah tapi tanpa sifat. Tujuannya bagus. Tujuannya karena mereka takut ketika menetapkan nama Allah dan namanya mengandung sifat, manusia juga punya sifat yang sama. Sama dong nanti. Mosok Allah maha mendengar, punya sifat pendengaran, manusia juga mendengar. Allah bisa berfirman, berbicara, kita juga bisa berbicara. Akhirnya ketakutan berlebihan mereka, takut nanti menyamakan dengan makhluk, ya udahlah dihapusin semua. Ini juga keliru. Bahkan justru lebih parah. Kalau sifat-sifat dan nama-namanya dihapuskan, gimana kita menyeru Allah SWT? Seperti apa kalau kemudian tidak disifati maha mendengar, maha melihat, ya maha mengampuni? Gimana? Terus apa? Akhirnya konsekuensinya apa? Berarti mereka menafikan keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang ada itu harus ada sifatnya. Gimana kalau sesuatu yang ada tapi nggak ada sifatnya? Kan nggak masuk akal juga. Di sini ada benda. Bendanya ciri-cirinya kayak apa sifatnya? Nggak ada sifatnya. Angin yang tidak bisa kita lihat aja ada sifatnya. Sifatnya apa? Kalau dia bergerak maka menjadikan kita jadi dingin kalau kondisinya dingin. Kalau kondisinya pas panas, kalau angin bergerak jadi silir, sembribit. Ada sifatnya, padahal nggak kelihatan. Ya. Maka aneh ketika mereka meyakini bahwa Allah itu ada tapi tidak disifati. Ini tidak masuk akal. Maka jelas ini ideologi yang batin. Illa annahu yajibu an na'taqida bi anna sifatillahi jallat an sifatil makhlukin. Cuman ya Allah punya nama, namanya mengandung sifat, tapi yang perlu kita garis bawah adalah sifat yang terkandung tadi jelas berbeda dengan sifat makhluk. Itu aja gitu. Jadi jalan tengahnya adalah kita tidak usah terlalu takut menyamakan dengan Allah ketika menentukan sifat itu, ya. Maka kaidahnya adalah kita tetapkan aja. Cuman beda dengan makhluk, gitu aja. Jadi ada dua yang menyimpang. Yang satu menghapuskan karena takut nanti disamakan dengan makhluk. Yang satu menetapkan nama-nama dan sifat, tapi disamakan plek dengan makhluk. Allah tuh melihat ya seperti manusia melihat. Allah tuh berfirman ya seperti orang berbicara. Ada yang seperti itu. Jadi dua kelompok yang menyimpang. Yang satu takut menyamakan dengan makhluk, akhirnya dihapuskan semua.
Yang satu menetapkan tapi justru disamakan dengan makhluk. Ahlus sunnah tengah-tengah. Dari dulu dalam segala masalah pasti ahlus sunnah tengah-tengah. Dia menetapkan bahwa Allah punya nama ini, mengandung sifat ini, memang sama dengan makhluk, tapi hakikatnya beda. Tidak sama dengan makhluk. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah di surah Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan dia. Namun walaupun tidak ada yang sama dengan Allah, nyatanya Allah menetapkan dia wa huwas samiul basir. Tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menafikan nih bahwa dirinya sama dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Nah, itu tapi Allah tetap menetapkan bahwa dia juga Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, itu jalan tengahnya gitu. Manusia mendengar, hewan mendengar, ya. Manusia melihat, hewan melihat, ya. Tapi kok sama kayak Allah juga. Nah, cuman hakikat dari pendengaran dan penglihatannya sangat-sangat jauh berbeda. Mudah ya. Akidah Ahlussunnah itu mudah. Tidak usah bundet ya, tidak usah ngalor ngidul, bundet ngetan ngulon, malah bingung sendiri. Ya. Ya, kalau jenengan lihat dai-dai yang seperti itu, mereka bingung. Entah mereka mengatakan Allah itu di mana-mana, atau karena tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka mengatakan Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas, Allah juga tidak di bawah. Tidak di dalam, juga tidak di luar. Gimana itu? Jangan lihat tuh, di YouTube banyak itu. Allah tuh tidak di luar alam, tidak juga di dalam alam. Allah tidak di atas, juga tidak di bawah. Allah tidak di kanan, tidak juga di kiri, tidak di depan, juga tidak di belakang. Gimana? Terus di mana? Mereka mengatakan kalau kita tanya Allah di mana, kesannya seperti Allah tuh butuh tempat. Padahal nggak demikian juga. Tidak selalu pertanyaan yang mengatakan di mana kemudian Allah butuh pada tempat. Enggak. Oh, nyatanya hal itu pernah disebutkan dalam hadis. Dan Nabi yang menanyakan tentang itu. Nabi bertanya kepada budak perempuan, Ainallah, di mana Allah? Apa kemudian Nabi mengatakan Allah butuh tempat? Enggak. Juga Allah yang menetapkan sendiri, Allah beristiwa di atas arsy. Dan kita ngomong sesuai apa yang Allah omongkan, apa yang Nabi sampaikan. Maka di salah satu ceramah itu, tahu Husain Yi, dai Malaysia, Husain Yi, ya, Syekh Husain Yi. Nah, nanti mau ngisi itu di BIAS, ya, di bimbingan Islam online Nabi, online. Itu beliau pernah ceramah menceritakan. Beliau kan orang hijrah pindah-pindah itu. Jadi beliau pertamanya dulu kan beliau Chinese, Malaysia, tapi darahnya Chinese, Tionghoa. Awalnya beliau Buddha. Terus hijrah, cari kebenaran, pindah ke agama Nasara. Kemudian mengkomparasi, mana sih yang baik, akhirnya sampai menemukan Islam. Kalau tidak keliru, beliau akhirnya kemudian kuliah di Madinah. Ya, dai senior. Nah, beliau menceritakan itu. Ideologi yang demikian, yang Tuhan itu di mana-mana, ya, ideologi agama dia yang dulu dia yakini. Ya, tidak di depan, tidak belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak. Itu ideologi agama yang dia peluk sebelum dia masuk Islam. Gitu. Jadi Islam itu mudah. Ya. Ketika kita ditanya kenapa kamu bilang Allah beristiwa di atas arsy, ya Allah ngomong sendiri, masa kita buat-buat gitu. Ini enak gitu. Gak usah pusing-pusing. Mereka pusing. Setiap mereka mendapati ayat yang menurut akal mereka tidak cocok dengan akal, mereka harus takwil. Bundet. Ya. Wajah Allah, wah bingung. Jangan wajah ini. Oh, ini maknanya rahmat. Allah beristiwa. Oh, istiwa itu nggak cocok. Maksud Allah beristiwa di atas arsy. Kita ganti istaula, menguasai. Ya. Padahal makna menguasai itu nanti lebih buruk daripada Allah beristiwa. Karena menguasai istaula yastauli itu artinya adalah menguasai sesuatu yang sebelumnya dikuasai oleh yang lain. Apakah berarti arsy itu sebelumnya dikuasai oleh yang lain? Nah, ini justru lebih apa? Level penyucian Allahnya lebih buruk. Istiwa itu menguasai, tapi di tempat yang dulu dikuasai oleh yang lain. Apakah maknanya berarti ada Tuhan yang lain selain Allah? Nah, ini malah jadi lebih parah, ya kan?
Kenapa? Karena kemumetan mereka. Ya. Makanya kita lihat para ulama salaf, ya Imam Malik, Syafi'i, Al-Imamul Muzani, ya demikian, santai aja, mudah-mudah aja dalam mengimani. Nu'minu bi anna lahu sam'an. Kita mengimani Allah itu punya pendengaran, mendengar semua. Ya, hal semuanya yang bisa didengar Allah bisa mendengarnya, tidak terbatas oleh tidak terbatas dengan jarak dan tempat. Walahu basaran yara bihi jami'al mubsirat atau jami'al mubsirat, ya. Semua Allah memiliki penglihatan yang bisa melihat segala apa saja yang bisa dilihat. Wa annahu hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Laisa li hayatihi ibtida. Kehidupan Allah tidak ada permulaannya. Wa laisa laha intiha, sebagaimana kehidupan Allah tidak ada endingnya. Ya. Wala yajri 'alaihal fana. Allah tidak fana. Bukan sesuatu yang nanti akan hilang kemudian binasa. Tidak. Dia kekal selama-lamanya. Beda dengan makhluk. Fakullu makhlukin subiqa bil adam. Setiap makhluk itu didahului dari sesuatu yang enggak ada. Sesuatu yang enggak ada baru ada. Ya. Tsumma la budda lahu minal fana. Kemudian makhluk, ya, mau enggak mau nanti harus apa? Harus fana atau harus binasa. Ya. Kalau Allah tidak ada permulaannya, Allah permulaannya kita enggak tahu, akhirannya enggak ada. Intinya Allah ada gitu dan tidak ada, Allah ada tidak ada permulaannya, juga Allah tidak ada akhirannya. Adapun manusia ada permulaannya dan ada akhirnya. Dan makhluk semuanya harus apa? Harus binasa, kecuali beberapa makhluk, ya. Ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan bukan untuk fana. Awalnya memang nggak ada, tapi Allah ciptakan. Tapi setelah diciptakan memang akan selama-lamanya ada dan tidak akan binasa. Para ulama ada yang mengatakannya jumlahnya 8, ya. Di antaranya arsy, ya. Arsy, kemudian surga, neraka, kemudian ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu apa? Tulang ekor manusia. Tulang ekor manusia. Manusia itu kalau meninggal, itu semua jadi tanah, kecuali tulang ekornya. Dari situlah nanti kemudian kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan lagi. Kemudian kursi. Surga, neraka, arsy, kursi, ajbuz zanab. Kemudian ruh. Ruh nggak akan hilang, ya, karena dia nanti akan berpindah aja. Sekarang di jasad, nanti di alam kubur, nanti masuk ke akhirat, entah endingnya surga atau neraka. Kemudian lauhul mahfud, ya, al-lauhul mahfud, catatan untuk mencatat takdir. Adapun yang lain binasa semua, hilang, ya. Bumi tidak ada, semua ini hilang semua. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di atas muka bumi semua akan fana. Semua akan fana, hilang, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tersisa adalah wajah Tuhanmu wahai Muhammad yang mempunyai keluasan dan kemuliaan, ya. Maksudnya yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi anna al-ittifaq fil asma. Dikatakan bahwa misalnya tadi ada persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, itu yang sama cuma namanya saja. Hakikatnya berbeda. Hakikatnya sangat berbeda. Sebagaimana, ya, sifat-sifat makhluk antara satu dengan yang lainnya saja berbeda-beda. Penglihatan kita akan beda dengan penglihatan kucing. Kita bisa melihat, kucing juga bisa melihat. Kita bisa melihat dalam gelap terbatas, kucing beda. Ya, pupilnya bisa membesar, bisa mengecil. Kualitas penglihatannya berbeda. Kita bisa mendengar, anjing juga bisa mendengar. Ya. Tapi mendengaran kita itu terbatas, hanya gelombang berapa, apa itu istilahnya, hertz atau apa itu ukuran pendengaran. Anjing bisa mendengar
yang bahkan dia bisa mendengar suara jaraknya ya sangat jauh, ya, berapa kilo gitu penelitiannya. Intinya ada perbedaan, ya, mereka punya indera yang berbeda tapi sama-sama melihat, sama-sama mendengar gitu. Ya, kita punya kaki, ayam juga punya kaki, tapi persamaan nama tidak menunjukkan hakikatnya sama, ya. Kakinya ayam beda dengan kaki manusia. Nah, dari situ kita katakan bahwa sesama makhluk aja berbeda sifatnya. Hanya sama namanya, tapi hakikat dari sifatnya berbeda. Kalau sesama makhluk aja berbeda, maka mudah sekali. Maka makhluk dengan Allah lebih berhak untuk berbeda. Ya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi ya setelah tatabbu, ya, setelah istiqra, setelah diteliti, dibaca, diulang kembali, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa sifat Allah itu terbagi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu ya sifat yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat dzatiyah ini adalah sifat yang tidak bisa terpisah dengan Allah SWT. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang Allah tidak bisa terpisah dengannya. Ya. Senantiasa melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dan tidak terpisah. Seperti apa? Ya, seperti wajah, dua mata, kaki, ya. Tapi sekali lagi ya, wajah, mata, kaki tadi kita katakan yang sama namanya. Hakikatnya kita berbeda, ya. Berbeda. Dari mana menyimpulkan itu ada dalam Quran dan hadis. Allah sendiri yang menyampaikan, Rasul sendiri yang menyampaikan. Ya. Bukan kemudian kita sebagian orang yang benci dengan akidah yang model seperti ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang salafi itu akidahnya mujassimah. Mereka biasanya menuduh gitu. Kita akidahnya mujassimah. Apa itu mujassimah? Itu orang yang menetapkan bahwa Allah tuh punya fisik, punya badan, punya jism. Seakan-akan kita yang buat sendiri, itu loh yang dituduhkan, yang hoaxnya itu seperti itu. Istilahnya dalam apa namanya penyebaran apa namanya bahasa Inggrisnya gimana? Logical fallacy gimana? Bahasa Inggrisnya gimana? Yang bisa bahasa Inggris, logik sesatnya seperti itu, menuduhkan demikian. Ya, kita dikatakan mujassimah, yaitu orang-orang yang menetapkan Allah punya, Allah sendiri yang ngomong gitu. Dan ketika Allah ngomong seperti itu, kita mengimaninya, tapi kita tidak mengimani bahwa sama dengan makhluk, gitu aja, mudah. Ini hal-hal yang tidak bisa terpisah dengan diri Allah. Ya, namanya sifat dzatiyah. Sifat-sifat tadi atau sifat seperti sifat as-sama, pendengaran, al-basar, sifat penglihatan, ya. Al-qudrah, ya. Kemampuan Allah SWT, al-ulu, ya, ketinggian Allah SWT, al-azamah, keagungan dan kebesaran Allah. Ini tidak akan pernah terpisah dengan diri Allah SWT. Tidak pernah kemudian dikatakan Allah itu terkadang punya sifat kudrah, terkadang enggak. Tidak bisa. Kenapa Allah dikatakan punya kudrah? Ya dia karena sifat ini melekat dalam diri Allah terus. Bukan dikatakan hari ini Allah punya kudrah, besok enggak. Hari ini Allah punya sama pendengaran, tapi terkadang juga enggak. Nah, ini keliru. Sifat dzatiyah itu yang senantiasa melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terpisah dengannya. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan. Yang jika Allah menghendaki untuk berbuat, maka itu terjadi. Allah menghendaki untuk berbuat itu, maka hal itu terjadi. Itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk melakukan itu, maka sifat ini ada. Tapi Allah tidak menghendakinya, maka tidak ada. Berarti bisa kadang ada, bisa enggak. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama pasti ada terus, senantiasa melekat. Kalau ini, kalau Allah berkehendak, maka dia ada. Kalau enggak, maka jadi tidak
ada. Seperti apa? Seperti sifat khalq, penciptaan. Ya. Penciptaan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin, maka Allah baru buat gitu. Allah nyiptain. Atau sifat yang lain, ya, sifat nuzul, turun ke langit dunia. Seperti dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka ila sama'id dunya fi tsulusi al-awsat awil akhir bin kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Di setiap malamnya. Kalau Allah berkehendak turun, ya, di waktu tertentu, maka itu terjadi. Kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak. Jadi sifat fi'liyah itu adalah sifat yang Allah buat, Allah melakukannya berkaitan dengan kehendaknya. Allah ingin maka itu terjadi. Allah tidak ingin maka tidak terjadi. Allah beristiwa di atas arsy juga sama, ya. Allah beristiwa di atas arsy ini juga sama. Ini juga masuk kategori sifat fi'liyah. Tapi tentunya tadi penciptaan Allah, turunnya Allah, beristiwaannya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Para ulama ada yang memberikan contoh yang ketiga, yaitu sifat yang satu sisi adalah sifat dzatiyah, satu sisi adalah sifat fi'liyah. Satu sisi sifat ini harus senantiasa melekat dengan Allah, tapi sisi yang lain, ya, keberadaan sifat ini juga kalau Allah berkehendak juga baru ada. Jadi satu sisi Allah harus disifati dengan sifat ini, tapi sisi lain, ya, dia hanya keluar jika Allah menghendaki. Apa itu? Sifat kalam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu sifat dzatiyah fi'liyah bi'tibarain. Seperti kalam, itu Allah berfirman, Allah berbicara. Satu sisi kita harus mensifati Allah bahwa Allah senantiasa bisa berbicara, berfirman. Di sisi yang lain, Allah tidaklah berbicara, tidaklah berfirman kecuali Allah menghendaki. Jadi ditinjau dari dua sisi, bisa dia masuk dzatiyah, bisa masuk fi'liyah. Sedikit lagi, ya, satu baris lagi. Qala, dan Al-Imam Al-Muzani tadi mengatakan qaribun bil ijabah. Allah maha dekat ketika Allah maha dekat menjawab doa-doa dari hambanya. Hadzal faqrah yashhadu laha qaulullah ta'ala. Paragraf ini atau kalimat ini, ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni, tadi, ya, ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab, mengkabulkan doanya hambaku jika dia berdoa kepadaku. Tapi kedekatan ini apakah harus kedekatan secara fisik? Tidak. Qaribun minan nas bi'ilmihi wa ihatatihi, ya. Allah maha dekat dengan hambanya dengan ilmunya, kedekatan ilmu, ya, dan kedekatan secara pengawasan, ya. Ba'inun minhum bidzatihi, tapi Allah terpisah dari makhluknya, ya. Allah terpisah dari makhluknya. Kedekatan tidak harus dengan kedekatan fisik, ya, kedekatan pengetahuan, ya, pengawasan, muraqabah dan yang lainnya. Alin bidzatihi ala arsyihi, Allah, ya, beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa arsyuhu fauqa samawatihi, dan arsy-Nya Allah di atas seluruh langitnya. Wa ilmuhu bikulli makan, Allah memang berada di atas arsy, beristiwa, ya, terpisah dari makhluknya, tapi ilmunya meliputi seluruh makhluk, dekat dengan makhluknya. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di waktu yang akan datang kita akan membahas judul temanya al-ajal, yaitu ajal, ya, membahas tentang ajal, yaitu jatah hidup manusia. Ajalnya, jatahnya sampai kapan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.